100 ton cadangan beras diturunkan tangani kekeringan di Pati. Tiga oknum wartawan di Brebes digerebek dan diarak warga di Desa Pandansari, Kecamatan Pakuyangan saat melakukan pemerasan terhadap warga. Penutupan TikTok Shop pada Rabu 4 Oktober 2023 oleh pemerintah dikeluhkan pedagang. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari. Inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Kabupaten Pati yang berstatus tanggap darurat bencana kekeringan menjadikan upaya penanganan tak hanya menyalurkan air bersih, namun juga kebutuhan suplai pangan. 100 ton beras siap dikucurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Imbas kekeringan yang ekstrim di Kabupaten Pati membawa dampak yang tak main-main. Masyarakat di 70 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Pati harus mencukupi kebutuhan air bersih secara mandiri dan menanti bantuan alokasi air. Harga beras yang turut melejit di angka Rp14.000 hingga Rp16.000 sebagai penyerta imbas kekeringan. Tanya itu komoditas pangan lain pun turut meningkat lantaran kondisi kekeringan yang berkepanjangan. Kendati demikian, stok beras Kabupaten Pati masih 3 jutaan ton dengan kurun waktu 3 bulan masih mencukupi. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Alfianing Firman Wigati menuturkan pada September lalu pemerintah pusat menggelontorkan bantuan 10 kg beras kepada setiap orang. Sementara dengan diberlakukannya penetapan situasi tanggap darurat bencana kekeringan, pemerintah kabupaten dapat mengeluarkan cadangan beras yang ada di Bulog sebanyak 100 ton. Ya, proses pengeluaran keputusan Bupati Tanggap Darurat ini merupakan salah satu rangkaian yang harus kita tempuh supaya kita bisa mengeluarkan cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog yang dimiliki oleh tiap kabupaten. Jadi setiap kabupaten itu mempunyai jatah 100 ton ya, cadangan beras pemerintah yang disimpan di gudang Bulog. Itu bisa dikeluarkan untuk penanganan bencana alam ketika ada keputusan Bupati Tanggap Darurat. Nantinya 100 ton beras ini akan dialokasikan ke 75 kartu keluarga di setiap desa yang terkena kekeringan, yang sama sekali belum mendapatkan bantuan beras, bantuan tak terduga dari pemerintah, serta PKH. Ditargetkan dalam minggu ini dan paling lama minggu depan dapat terrealisasi. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, petani Desa Minto Basuki keluhkan hasil pertanian yang gagal total. Hal ini dikarenakan lahan pertanian di masa tanam 1 terendam banjir, masa tanam 2 dihantam virus tungro, dan masa tanam 3 lahan mangkrak imbas kekeringan. Petani Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus dalam tahun 2023 tak mengunduh manis hasil panen. Lahan pertanian seluas 8 hektar kini mangkrak dihantam kekeringan ekstrim. Kondisi tanah yang retak membuat petani membiarkan lahannya tanpa penggarapan. Kondisi kering yang berkepanjangan di Desa Minto Basuki telah berlangsung selama 1,5 bulan. Sementara dalam tahun 2023 ini mereka belum mendapatkan hasil panen lantaran pada awal tahun 2023 terendam banjir, di masa tanam 2 dihantam virus tungro, dan ketika masa tanam 3 dilanda kekeringan ekstrim. Ketua Kelompok Tani Mekarsari 1 Desa Minto Basuki Parmin menuturkan, kerugian yang harus ditelan para petani mencapai Rp85 juta untuk total 8 hektar lahan pertanian. Sejumlah petani ada yang memilih banting setir bekerja serabutan, namun ada pula yang masih memperjuangkan lahan pertanian mereka. Kondisi dalam tahun ini tuh parah. Dalam arti gagal total, termasuk masa tanam MT1 itu udah kebanjiran, MT2 tuh gagal panen karena tungkro, virus tungkro. Terus yang ketiga kekeringan seperti ini. Pihaknya berharap ada bantuan untuk para petani Desa Minto Basuki. Kedepan dalam jangka panjang, embung kembang kempis dapat segera rampung sehingga dapat digunakan untuk menampung air. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kita bergeser ke kota Rembang. Setelah kemarin warga Rembang Pamotan, Kampung Sri Dadi dihebohkan dengan munculnya gas berapi dari galian sumur di salah satu rumah warga, kini warga tak perlu panik. Pasalnya setelah adanya pengecekan dari Dinas Lingkungan Hidup, sudah dipastikan gas tersebut tidak beracun. Pemilik sumur yang mengeluarkan gas dapat bernafas lega. Pasalnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang setelah berkunjung ke lokasi memastikan bahwa gas yang saat ini muncul di sumur milik warga dinyatakan aman dan tidak beracun. Namun dari DLH sendiri hanya meminta untuk saat ini air dari sumur bor yang mengandung gas tidak boleh dibawa masuk ke dalam rumah. Fenomena tersebut telah terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah. Pemilik rumah sekaligus sumur bor tersebut dapat memanfaatkan gas yang keluar dari sumur. Seperti halnya di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, salah satunya warga Grobogan yang sudah memanfaatkan gas dari sumur untuk keperluan memasak. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ika Afandi saat ditemui di kantornya mengatakan bahwasannya gas yang ditemukan di Pamotan tidak memiliki dampak bagi lingkungan. Gas tersebut tidak berbau sehingga gas tersebut aman digunakan untuk memasak atau yang lainnya asalkan pemakaian di luar ruangan tidak di dalam ruangan. Meninjau lokasi sumber gas yang mengeluarkan api, yang menyulut api. Jadi tadi kita lihat itu tidak punya dampak terhadap lingkungannya. Gasnya tidak berbau, jadi masih aman, terkendali, tidak ada dampak yang ditimbulkan. Jadi sudah koordinasi dengan ESDM, asalkan gasnya tidak berbau seperti telur busuk atau belerang, itu bisa dimanfaatkan, bisa untuk buat masak atau kegiatan lain, asalkan di luar ruangan, jangan di dalam ruangan. Itu pesannya ESDM tadi, seperti itu saya telepon. Kemudian nanti ESDM ini juga koordinasi dengan provinsi, karena ESDM tidak ada di Rembang, ESDM cabang Blora itu tidak punya alatnya, koordinasi dengan provinsi, mungkin lain waktu akan mengecek langsung dengan membawa alatnya. Ika Afandi juga menambahkan nantinya ESDM akan melaporkan temuan ini ke provinsi untuk meneliti lebih lanjut lagi terkait dengan rencana yang akan dimanfaatkan di beberapa rumah warga. Dari Rembang, Fikri Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
ini ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jaken di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. 3 oknum wartawan di Brebes digerebek dan diarak warga di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan saat melakukan pemerasan terhadap warga. Ketiga oknum wartawan ini dijebloskan ke sel tahanan Mapolres setempat dan terancam 4 tahun penjara. Tahan yuk. Oknum ya, oknum ya. Ya. Oh, tahan yuk. Gambar tes ayo. Tahan. Inilah video amatir warga memperlihatkan penggerebekan terhadap 3 oknum wartawan yang melakukan pemerasan terhadap Sakyo 57 tahun, seorang petani desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan. Selain digerebek, puluhan warga mengarah ketiganya ke kantor balai desa setempat. Ketiga oknum wartawan tersebut yakni Tarsono membawa ID card sebagai wartawan media nasional Mitra Mabes, Kusyanto ber-ID card sebagai pers lintas nasional dan Heru Mustafa membawa ID card dari pers patroli. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Brebes. Kapolsek Paguyangan AKP Sunarto mengatakan 3 oknum wartawan awalnya melakukan pemerasan terhadap warga untuk memintai uang sebesar 15 juta rupiah. Karena telah menggunakan air milik PDAM secara bebas untuk menyirami tanamannya. Sesuai kesepakatan, korban hanya menyanggupi memberikan 10 juta rupiah, di mana di awal memberikan 2 juta rupiah. Dan di hari berikutnya akan membayar 8 juta rupiah, namun terlanjur digerebek warga. Jadi mereka ketiga oknum tersebut yang mengaku oknum wartawan mendatangi korban, dia berdalih terkait dengan penggunaan air yang untuk mengairi dan untuk menyirami tanaman, dan mereka diancam dengan pasal tertentu. Akhirnya dia menjanjikan sesuatu hal untuk memberikan sesuatu kepada mereka, yaitu berupa uang. Mereka meminta berapa Pak Kapolsek? Tadinya 15 juta, terkompolir dia sanggup 10. Dan sudah diberikan 2 juta dulu, 8 juta untuk yang berikutnya. Akibat perbuatannya, ketiga oknum wartawan ini terancam 4 tahun penjara. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan.
Kita bergeser ke kota Salatiga pemirsa, adanya penutupan TikTok Shop pada Rabu 4 Oktober 2023 oleh pemerintah ternyata berdampak bagi pedagang yang mengandalkan penjualannya menggunakan TikTok Shop. Menurut pedagang, penjualan melalui TikTok Shop memang lebih besar ketimbang marketplace lain. Penutupan TikTok Shop oleh pemerintah pada Rabu 4 Oktober 2023 lalu turut dikeluhkan. Pasalnya menggunakan TikTok Shop bisa lebih banyak berjualan produk dan memiliki keuntungan lebih besar. Salah satunya ada Salonika Ananda yang awalnya berjualan produk menggunakan sistem cash on delivery atau COD, dirinya hanya mampu meraup keuntungan Rp15.000. Namun sejak tahun lalu setelah menggunakan live TikTok Shop, dirinya mampu menjual 60 hingga 70 produk dengan pendapatan Rp2 juta serta mendapatkan ribuan penonton. Kalau menurut aku ya, mereka kan mungkin alibinya itu karena Tanah Abang kan. Tanah Abang itu di Jakarta ya kalau nggak salah ya. Sedangkan TikTok Shop itu yang make itu satu Indonesia kan. Jadi nggak cuma di Tanah Abang sih sejujurnya, bahkan kayak desa-desa terpencil pun yang nggak punya banyak akses kayak toko-toko gitu tuh lebih kebantu ya mereka ya. Jadi kayak ngerasa kenapa sih harus ditutup, ini jalan yang bener loh udahan sebenarnya. Aku tuh juga tipe orang yang dari dulu tuh suka jualan online ya, kayak cuma COD sih kalau dulu, namanya juga anak sekolah ya, modelnya terbatas kan, jadinya cuma jualan baju, nanti dibatini nggak ketong 15.000 aja kan gitu. Dengan penutupan ini pendapatan para pedagang yang biasa berjualan menggunakan TikTok Shop menjadi terganggu. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, Dinas Bangga, kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, SMK Bina Tunas Bakti Juwana menggelar job fair di halaman sekolah. Acara job fair tersebut mampu menyedot animo masyarakat dengan jumlah kehadiran pengunjung hingga 450 peserta. Para pengunjung bukan hanya dari wilayah Pati saja, namun juga dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Baru pertama kali digelar job fair SMK BTP Juwana langsung diserbu ratusan peserta dari berbagai daerah di Jawa Tengah, di antaranya Rembang, Blora, Grobogan, bahkan dari kota Semarang. 22 perusahaan ternama juga hadir menggelar stand di sini. Acara bertemakan meraih mimpi menggapai masa depan pasti diikuti semua kelas di SMK BTP Juwana sebanyak 1.500 siswa. Tak hanya menggelar job fair, SMK BTP Juwana juga mendatangkan salah satu alumni yang saat ini sudah bekerja di Astra untuk memberikan motivasi kepada adik-adik kelasnya. Dodi Setiawan selaku Ketua BKK SMK Bina Tunas Bakti Juwana menjelaskan, acara job fair merupakan program pemerintah melalui SMK Pusat Unggulan. Acara ini juga menjadi motivasi bagi siswa maupun guru untuk bisa terus berprestasi. Acara tersebut terbilang sukses karena juga dihadiri tamu dari luar sekolah sebanyak kurang lebih 450 peserta. Lebih lanjut, Dodi Setiawan menjelaskan adapun manfaat acara job fair ini nantinya dapat menyerap pekerja dari SMK BTP Juwana, yakni sesuai target yang dicanangkan pihak sekolah minimal 80% para alumni langsung terserap di dunia kerja. Dari basic program pemerintah melalui SMK Pusat Unggulan, tapi itu menjadi motivasi kita ke depan nanti karena hasilnya yang sukses termasuk nanti kita rencana akan adakan setiap tahun rutin gitu. Peserta yang sudah konfirmasi awal itu sekitar 500 dan yang hadir tidak jauh beda sekitar 461. Manfaat bagi kita semua adalah dapat menyalurkan ke dunia kerja, baik itu di kelas 12 maupun di alumninya, agar terserap nanti setelah lulus mereka dapat langsung masuk di perusahaan masing-masing. Harapan kita SMK BTP selalu support dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada job fair atau penelusuran tamatan atau sekaligus mungkin untuk implementasi dari apa yang menjadi target SMK BTP, yaitu 80% bekerja. Wasri sebagai Logistik Inventory Management Astra Karawang, yang juga merupakan alumni dari SMK BTP Juwana pada tahun 1994 hingga 1997 menuturkan, ia memberikan sharing pengalaman dan ilmu kepada para siswa agar bisa digunakan sebagai bekal ke depannya. Dan harapan saya
karena saya juga dari alumni BTB, harapan saya ya adik-adik kelas kita nanti bisa jauh lebih maju, berkembang, yang mau bekerja juga dapat cari pekerjaan atau mungkin yang lain-lain ya sesuai cita-cita masing-masing. Yang jelas harapan saya BTB ini adalah menjadi tempat belajar yang paling tepat buat adik-adik seperti itu. Wasri berharap para siswa SMK BTB Juwana dapat berkembang dan lebih maju lagi. Selain itu, BTB Juwana nantinya dapat menjadi tempat belajar yang paling tepat untuk semua kalangan. Dari Pati Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Setelah kemarin warga Rembang, Pamotan, Kampung Sri Dadi dihebohkan dengan munculnya gas berapi dari galian sumur di salah satu rumah warga, kini warga tak perlu panik. Pasalnya setelah adanya pengecekan dari Dinas Lingkungan Hidup, sudah dipastikan gas tersebut tidak beracun. Adanya penutupan TikTok Shop pada Rabu 4 Oktober 2023 oleh pemerintah, penutupan ternyata berdampak bagi pedagang yang mengandalkan penjualannya menggunakan TikTok Shop. Menurut pedagang, penjualan melalui TikTok Shop memang lebih besar ketimbang marketplace lain. Kabupaten Pati yang berstatus tanggap darurat bencana kekeringan menjadikan upaya penanganan tak hanya menyalurkan air bersih, namun juga kebutuhan suplai pangan. 100 ton beras siap dikucurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Rangkuman berita tadi menutup jumpa kita di Jateng hari ini, pemirsa. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.